Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan ujian praktek agama, yaitu berkhotbah dari materinya pada masa Prapaskah, yaitu berpuasa. Adapun ayat Alkitab yang saya ambil yaitu Matius 6 ayat 16 sampai 18. Sebelum kita melanjutkan atau memulai ujian praktek kita akan berdoa. Satukan hati dalam doa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, pada pagi hari ini saya selaku murid dari SMA Budi Murid 1 akan melakukan ujian praktek berkhotbah, yaitu masa Prapaskah berpuasa. Kiranya Engkau bimbing saya agar saya dapat melakukan ujian praktek ini dengan baik dan benar. Bapa, ampunkanlah dosa-dosa saya supaya tidak terhalang oleh berkat yang Engkau berikan kepada saya. Inilah doa yang saya sampaikan dalam pengantaran nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Khotbah kita akan memulai dari bacaan. Dari bacaan 6 ayat 16 sampai Matius 6 ayat 16 sampai 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa engkau sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat di tempat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Adapun kesimpulan dari bacaan ini yaitu apabila engkau sedang berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa orang itu sedang berpuasa. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya Bapa yang tidak terlihat melihat engkau sedang berpuasa. Maka Bapamu yang tidak terlihat akan membalas upah. Selanjutnya dari khotbah kita yaitu ada banyak sekali pertanyaan dari orang-orang. Buat apa berpantang dan berpuasa? Buat apa? Kita sebagai orang Katolik, puasa dan pantang artinya adalah tanda pertobatan, tanda penyangkalan diri, dan tanda kita mempersatukan sedikit pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai yang telah menghapus dosa kita dan demi keselamatan dunia. Puasa dan pantangan dalam gereja Katolik menjadi bagian integral hidup beriman. Puasa dan pantangan yang dilakukan tak hanya terkait pada lahirlah, tapi diharapkan dapat semakin membantu proses transformasi diri atau perubahan diri ke arah yang lebih baik. Hal yang menarik dari puasa dan pantangan ini yaitu dilaksanakannya umat Katolik adalah umat yang
mendermakan semua uang hasil puasa dan pantangannya. Puasa yang dilakukan oleh umat Katolik ini bertujuan yaitu melatih jiwa sosial. Cara berpuasa dan berpantang semacam ini dapat menghindari kecenderungan pengeluaran pribadi atau keluarga yang lebih besar pada masa dibandingkan pengeluaran dari hari ke hari. Saya pernah dengar dari kepala pastor paroki Santa Teresia Bongsari di Semarang. Beliau mengatakan bahwa sekaligus untuk melatih jiwa sosial dalam diri umat. Nah, kata-kata beliau sangat masuk ke telinga saya, ke otak saya, dan ke hati saya. Oh ya, bahwa puasa ini dapat melatih kita untuk menjadi yang lebih baik, yang aturannya kita berfoya-foya dengan uang yang kita miliki. Nah, sekarang dengan puasa kita lebih hemat, lebih peduli kepada orang-orang yang membutuhkan. Banyak sekali orang-orang yang membutuhkan di luar sana, dikarenakan orang yang di sana tidak dapat seperti kayak makan yang enak. Nah, kita menyisihkan uang kita sedikit, kita menyisihkan uang kita untuk orang yang membutuhkan, dan amal yang kita dapat lebih besar dibandingkan uang yang kita dapat ini. Karena uang tidak dapat dibawa mati. Nah, tidak dibawa. Kita datang dari tanah liat, dihembuskan oleh Tuhan Yesus Kristus ke dalam hidung kita. Kita dapat hidup. Nah, kita juga mati dan kembali lagi ke tanah. Karena uang itu tidak dapat dibawa mati. Tetapi amal yang kita dapatkan itu dapat dibawa mati dan sebagai pegangan kita untuk masuk ke rumah Bapa yang ada di sorga. Nah, sekian dari khotbah saya akan menutup dengan doa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada pagi hari ini saya akan menutup khotbah saya ini dengan berdoa. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah membimbing saya dan memberikan kepintaran saya untuk menyelesaikan ujian praktek agama ini, yaitu berkhotbah. Ampunkanlah segala dosa-dosa yang saya berikan, yang saya lakukan ya Bapa, supaya tidak terhalang oleh berkat yang Engkau berikan kepada saya. Inilah doa saya sampaikan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.